Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKS 18.2 pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2020. Di mana untuk kelas SKS 18.2 kita masuk pada pertemuan yang kelima. Nah, tidak terasa kita sudah hampir masuk ke ujian tengah semester. Jadi harapannya dimohon kepada mahasiswa yang masih memiliki tanggungan untuk tugas-tugas harian seperti kuis ataupun tugas praktikum untuk segera dikumpulkan. Karena nanti untuk bisa mengikuti UTS syaratnya harus sudah mengerjakan semua kuis maupun semua tugas praktikum yang diberikan kepada Anda. Seperti itu ya. Nah, baiklah, sebelum saya mulai, mungkin saya akan melakukan checking terlebih dahulu untuk kelas SKS 18.2 untuk masalah tugas-tugasnya. Nah, mungkin di sini kita lihat mulai dari tanggal 19 September ini ada tugas untuk pembuatan data atau pembuatan tema untuk proyek aplikasi Anda. Nah, di sini sudah ada yang mengumpulkan, ya, yang mengumpulkan itu baru Mas Aditya Febi, Mas Ali Saifuddin, Mas Edi Widianto, dan Mas Nusril Nusi. Ini yang mengumpulkan. Nah, kemudian untuk tugas pembuatan menu, ini juga ada 4 yang mengumpulkan, yaitu Mas Aditya Febi, Mas Ali Saifuddin, Mas Edi Widianto, dan Mas Nusril Nusi. Kemudian untuk tugas kuis, ya, untuk tugas kuis di sini yang mengumpulkan hanya 3, Mas Aditya Febi, Mas Edi Widianto, dan Mas Nusril Nusi. Ini akan saya cek terlebih dahulu di forum, siapa tahu ada yang menyusul untuk tugas kuisnya. Ya, ini saya cek dulu. Oke, di sini saya lihat apakah ada tambahan. Nah, ternyata di sini untuk navigasi ya, harusnya kalau kuis itu masuknya di sini. Oke, ini saya cek dulu untuk tambahan, siapa tahu. Nah, ternyata ini yang menjawab itu memang hanya ada 3. Mas Nusril, Mas Edi, dan Mas Aditya Febi. Untuk Mas Adit Putra ini hanya absen hadir saja. Padahal ini di atas teman-temannya sudah menjawab kuis. Nah, mohon bagi yang sudah masuk, sudah berhasil masuk ke YouTube channel, sangat disayangkan kalau seandainya Anda tidak ikut menjawab kuis ya. Sehingga efeknya ketika masuk ke penilaian di sini, memang untuk kuis ini yang terdetek ya hanya 3 mahasiswa ini saja. Nah, mohon kepada 1 Mas Muhammad Fahmi Faiz, kemudian ada lagi Mas Adit Putra, kemudian Mas Ali Saifuddin ini hanya kurang 1 untuk kuisnya, dan saya lihat di semester ini Anda mengalami kenaikan prestasi ya untuk Mas Ali. Bagus ini untuk tugas-tugasnya, jadi saya mohon bisa ditingkatkan lagi, jangan sampai ada yang kosong. Nah, bagi yang sudah mengerjakan dengan baik, mohon ditingkatkan lagi prestasinya dan tetap dipertahankan supaya tidak terjadi penurunan nilai seperti itu ya. Nah, jadi untuk kelas SKS 18.2 ini memang sudah ada beberapa mahasiswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Bagus sekali ya, meskipun Anda bekerja, ternyata Anda memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi untuk bisa mengumpulkan dan mengerjakan tugas
praktikum maupun tugas harian dengan baik dari kelas SKS 18+2 ini. Nah, untuk nama-nama seperti yang saya sebutkan tadi, Mas Muhammad Fahmi, Adit Putra, ya, kemudian ini juga ada ya sementara hanya ini saja, karena ini ada satu nama yang sepertinya tidak ada nama lengkapnya, jadi saya anggap tidak aktif ya. Dan memang dia tidak aktif dari dulu. Kalau saya lihat di sini tidak aktif sama sekali. Jadi ada 2 mahasiswa saja. Minta tolong Mas Muhammad Fahmi Faiz dan Mas Adit Putra untuk konfirmasi kepada saya mengenai keaktifan Anda. Kalaupun ada permasalahan selama perkuliahan, mohon segera bisa dikonsultasikan, jangan diam saja. Ya, bisa langsung japri kepada saya, tidak usah sungkan-sungkan. Jadi kita tahu kalau terbentuk komunikasi yang baik, tentunya harapannya itu Anda bisa mengerjakan dengan baik juga tugas yang saya berikan. Nah, selama ini media komunikasi kita itu bisa bermacam-macam, bisa ada di YouTube channel, ya, di kolom komentarnya, atau mungkin langsung wapri saja kepada saya. Atau melalui WA Group kalau misalkan Anda merasa kurang nyaman untuk japri. Kira-kira seperti itu untuk kelas SKS 18+2 ini. Sekali lagi cukup baik untuk tugas-tugasnya sudah on time dan dikerjakan semua. Baiklah, untuk malam hari ini kita akan membahas tentang satu materi lagi, yaitu tambah data. Ya, jadi di sini untuk materi tambah data ini nanti akan menjadi aplikasi proyek tambahan setelah menampilkan data dengan navigasi ya, seperti yang kemarin. Nah, untuk membuat program tambah data ini itu hierarkinya ada 2 ya. Jadi ada untuk pembuatan form dan ada untuk skrip tambah data. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika nanti Anda ingin membuat program tambah data ini, ada 2 yang harus kita siapkan. Satu dari sisi pembuatan formnya, maksudnya form tambah data, dan satu lagi dari sisi skrip tambah datanya. Karena kalau form itu kan bisa dibuat pakai HTML, tapi kalau skrip ini harus menggunakan ASP. Dan mungkin supaya Anda lebih paham, kedua hal ini dipisah. Ya, jadi dipisah. Yang pembuatan form mungkin boleh Anda menggunakan perluasan .htm atau HTML. Tapi kalau untuk yang skrip tambah data, karena sudah mulai mengkoneksikan dengan database, dengan skrip dan lain-lain, ini sudah murni menggunakan .asp. Begitu ya untuk program tambah datanya. Nah, kemudian persiapan apa saja yang perlu kita lakukan untuk pembuatan program? Yang pertama adalah membuat database. Kemudian yang kedua, jangan lupa ya untuk database yang kita buat tadi sudah harus kita isi 2 atau 3 record saja, tidak perlu banyak-banyak. Karena pada pembuatan program ini kita nanti akan menambah data. Sehingga nanti akan terlihat kalau tadi mungkin ada 2, kalau kita tambah 3 bisa menjadi 5 rekod data yang tersimpan. Seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua membuat skrip untuk form. Jadi ini untuk media form yang isinya nanti tentang tambah datanya itu, ya, form tambah data. Nah, kemudian yang ketiga buat skrip untuk proses tambah datanya. Nah, tentunya ini membutuhkan beberapa perintah ASP yang bisa dikenal oleh sistem maupun database. Sehingga pada saat melakukan proses koneksi, itu tidak terjadi kendala. Nah, kemudian yang keempat, kita menyiapkan web server. Nah, untuk web server yang kita pergunakan, itu kita menggunakan baby web. Ya, jadi di sini untuk baby webnya sendiri sudah harus disetting, diarahkan kepada lokasi penyimpanan file yang Anda buat. Nah, berikutnya menyiapkan web browser. Ya, menyiapkan web browser. Nah, untuk web browser di sini, ini kita bisa melihat bahwa cukup banyak browser yang bisa dipergunakan. Cuman sekali lagi Anda sudah
Sejauh ini ketika sudah melaksanakan praktikum, pasti sudah memiliki web browser yang Anda rasa cukup nyaman untuk dipergunakan pada saat praktikum. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada file adovbs.inc. Di mana file ini nanti ada kaitannya dengan pada saat proses koneksi ke database. Jadi kalau kita sudah mulai menggunakan database, pada saat itulah kita mulai menggunakan file adovbs.inc. Seperti itu ya, ini untuk persiapan pembuatan program tambah data. Nah, berikutnya ada desain database di sini. Kita lihat untuk desain database-nya, ini contoh membuat nama DT teman, kemudian membuat tabel dengan nama teman. Nah, ini untuk nama database-nya, ini untuk nama tabelnya. Diperhatikan karena nanti untuk nama database maupun nama tabel itu akan kita panggil kembali di dalam script. Apalagi jika script itu terkait dengan proses menampilkan atau menambah data dan kaitannya dengan database yang kita buat. Intinya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah contoh desain tabel. Nah, harapan saya untuk contoh ini jangan dibikin sebagai jawaban dari tugas praktikum. Anda kan sudah memiliki tema masing-masing kemarin. Jadi silahkan database maupun tabel disesuaikan dengan tema yang Anda pilih dari awal. Dan itu jangan sampai berganti-ganti. Ya, jadi sama dari awal sampai akhir seperti itu. Kalau kita lihat di sini pada tabel itu ada field nama, alamat, telepon, email, hobi. Nah, kemudian ini setelah diisi. Ini setelah diisi, kita isi 1, 2 record, begitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ada tampilan seperti ini di browser, yaitu form isi data pegawai. Jadi ini bentuk formnya saja. Nah, ketika kita memanggil form isi data ini atau tambah data ini, kalau kita lihat dari link address yang ada di sini, ini disimpan dalam format HTML atau HTML. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, berikutnya tampilan jika pengisian form itu sukses, itu akan muncul tulisan seperti ini. Penyimpanan sukses dan ada link kembali untuk ke form tadi. Ya. Nah, sekarang penjelasan programnya. Ini untuk yang program pembuatan form dulu. Bagian atas ini merupakan bagian judul. Ya, jadi nanti pada title ini akan muncul di sudut kiri browser Anda masing-masing. Nah, berikutnya kita masuk. Ini ada pembuatan form dengan tabel. Kenapa kalau membuat form kok pakai tabel? Alasannya supaya lebih rapi. Anda perhatikan tadi dari tampilan form di sini, ini kan rapi ya. Nah, ini membuatnya supaya bisa urut, bisa rapi seperti ini, itu menggunakan tabel. Nah, di sini ya, ada form isi data pegawai, ini ada form, nama formnya adalah FRM input, actionnya job 9b.asp, metodenya post. Nah, ini kita buatkan formnya dengan tabel supaya rapi, ada nama, alamat, dan lain-lain, dan seterusnya ya. Nah, kemudian jangan lupa pada bagian bawah form itu ada tombol, di mana tombol tadi adalah diisi dengan tulisan save dan clear di sini. Nah, untuk yang save sendiri ini menggunakan input tipenya submit, name-nya adalah CMD submit. Sedangkan yang value-nya clear itu input tipenya reset, name-nya adalah CMD reset. Ya, jadi reset ini atau reset ini berarti intinya form itu dinormalkan kembali, dinolkan kembali atau dibersihkan kembali. Makanya di sini value-nya adalah clear. Nah, sedangkan kalau yang submit, CMD submit ini intinya nanti ada proses penyimpanan. Ya, nah mau dibawa kemana ini? Nah, ini kita lihat dulu dari hasil akhir program 9a.htm ini. Nah, berikutnya ada tambahan di bagian bawah,
yaitu str nama sama dengan request DB nama. Nah, ini ada revisi ya. Jadi untuk str nama, request DB nama. str alamat, request DB alamat. str telepon, request DB telepon. str email, request DB email. str hobi, request DB hobi. Ya, jadi ini kalau kita lihat ada sedikit revisi atau perubahan di sini. Nah, sebetulnya apa sih fungsi dari str ini? Jadi ceritanya nanti ketika kita akan menambah data, kita membuat sebuah variabel memori, ya, di mana variabel memori tadi itu di dalam script dan hanya aktif ketika dijalankan saja. Nah, untuk nama variabel memori sesuai dengan nama build-nya masing-masing. Kebetulan tipenya karena teks semua, maka masuk ke str atau string. str nama, str alamat, str telepon, str email, dan str hobi. Seperti itu. Nah, untuk yang request DB nama sendiri, ini adalah untuk nama yang nanti akan disimpankan sementara sebelum masuk ke database-nya. Ya, jadi ini kan nama di variabel memori ketika dijalankan program. Nah, kemudian isi yang ada di sini masuk ke dalam variabel memori DB nama, DB alamat sampai dengan DB hobi. Nah, setelah masuk ke situ, intinya DB-DB ini nanti akan mengisi dari kolom-kolom form yang ada di nama, alamat, telepon, email. Ya, jadi kalau kita lihat, nah Anda perhatikan nih, pada saat pembuat form isi data pegawai, itu kan ada TD nama. Berarti kita buatkan ya untuk nama, titik 2 itu sebelahnya lagi. Nah, untuk yang tempat kosong di sebelahnya lagi, itu diberi nama DB nama. Yang bawahnya DB alamat. Kalau masih belum paham, saya berikan penjelasan di formnya ini. Jadi, ketika kita mengisi di sini, tempat pengisian ini ada namanya. Untuk yang atas namanya DB nama, yang bawah DB alamat, yang bawah lagi DB telepon, yang bawah lagi DB email, yang terakhir DB hobi. Nah, ini untuk pemberian nama ketika data itu dimasukkan sementara di dalam form. Nah, nanti dari form ini ketika kita klik tombol save, apa yang tersimpan di DB-DB ini tadi akan dipindah masuk ke database yang asli, ke tabelnya yang asli, yaitu nama, alamat, telepon, email, dan hobi. Nah, sebelum masuk ke yang asli, itu mereka melalui variabel memori yang dibentuk oleh program, yaitu ada str nama, str alamat, str telepon, str email, dan str hobi. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Nah, berikutnya untuk lanjutannya, ini untuk menunjukkan lokasi penyimpanan database. Dan kita melakukan setting untuk proses koneksinya. Ya, kemudian setelah itu kita buka. Nah, disinilah proses tambah data itu terjadi. Bagaimana dari yang tadinya disimpan di dalam form, pindah ke variabel memori sementara, dan variabel ini hanya aktif jika program dijalankan, terus pindah ke field yang asli. Nah, di sini ada perintah SQL untuk tambah datanya, insert into teman. Teman ini adalah nama tabel, bukan nama database ya. Kemudian kita sebutkan nama field-fieldnya sesuai dengan yang kita tulis. Misal pakai huruf besar ya huruf besar semua. Misal pakai huruf kecil ya huruf kecil semua. Jadi ini menyesuaikan dengan apa yang Anda tulis di depan. Values dan, nah ini ada str nama, alamat, telepon, dan lain-lain. Nah mungkin di bagian ini akan sering menemui banyak permasalahan. Ada yang merasa sudah sama persis tapi tetap tidak bisa jalan. Ada yang merasa sudah mengcopy tapi tetap error seperti itu. Nah, ini terjadi karena kendala terjadinya perubahan jarak spasi dan lain-lain
apalagi ketika file itu dikonversi, akan terjadi hal-hal yang meloncat-loncat seperti itu. Nah, padahal kita ketahui bahwa spasi di dalam ASP itu adalah perintah. Nah, kalau terjadi pergeseran, otomatis perintah itu akan berganti juga. Nah, ini yang merupakan kendala utama dari kita yang mungkin melakukan edit atau perubahan pada program tersebut. Nah, berikutnya setelah selesai menambahkan data untuk perintah query-nya, ada perintah objcon.execute SQL. Jadi dieksekusi apa yang ada di atas ini, kebetulan nama variabelnya adalah SQL. Kemudian objcon.close ditutup. Ya. Nah, untuk yang bagian akhir ini itu nanti akan muncul ya penyimpanan sukses. Kemudian link untuk kembali ke program sebelumnya. Nah, silakan Anda masukkan nama file Anda. Seandainya itu terletak dalam satu subfolder, ya dibuat yang detail dan jelas seperti itu. Ya. Nah, itu tadi untuk program tambah data yang saya kira untuk proses pembuatannya itu tidak terlalu susah. Ya, jadi seandainya Anda bisa mengerjakan dengan baik, kendalanya itu yang pasti ada di bagian ini tadi. Yang paling sering terjadi itu di bagian ini, karena ini kan ada semacam jarak ya kalau kita perhatikan. Nah, ini yang baris ketiga itu ada jarak sekian, itu juga dihitung sebetulnya. Nah, tapi di sini sekali lagi kalau Anda sudah mengcopy, silahkan nanti begitu error itu fokuskan di area ini. Karena biasanya area ini yang paling sering intinya terjadi permasalahan. Seperti itu ya. Nah, cuman jangan lupa untuk program tambah data ini untuk selalu dicek penamaan database dan tabelnya dan juga field-fieldnya. Jika Anda menggunakan field yang besar, maka pada saat pembuatan coding juga sama menggunakan field yang besar, supaya terjadi sinkronisasi di antara keduanya dengan baik, seperti itu. Oke, untuk materi pada malam hari ini yaitu tambah data, saya kira cukup. Sekali lagi untuk kelas SKS 18.2, bagi yang tidak aktif untuk segera konfirmasi mengenai keaktifannya, supaya saya juga tidak menunggu-nunggu ya, karena ini kan yang merah-merah ini kan sangat disayangkan kalau sampai Anda tidak mengikuti seperti itu. Nah, kira-kira itu ya untuk kelas SKS 18+2 pesan saya, meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini di mana semuanya serba sulit, Anda tetap harus semangat untuk mengikuti perkuliahan. Ya, karena bagaimanapun ini untuk masa depan Anda sendiri. Dan saya yakin bagi yang sudah bekerja mungkin punya pengalaman-pengalaman pemrograman di perusahaannya yang bisa diimplementasikan. Meskipun kecil ya, kalau Anda rasa itu cukup untuk dibawa, dioptimalkan, tidak membuat orang itu menjadi berpikiran yang lain lagi ya. Jadi di sini saya kira tidak ada masalah seperti itu. Nah, jadi untuk hari ini saya coba cek dulu. Sebentar untuk kuisnya. Oke, untuk hari ini kelihatannya belum ada kuis sama sekali. Jadi Anda boleh tenang ya. Nanti cukup diketikkan saja di kolom komentar YouTube channel itu tentang hadir. Jadi hari ini tidak menjawab kuis dulu. Materi kita masih materi yang murni yaitu tambah data. Itu ya. Nah, nanti rencananya kalau tambah data itu sudah berhasil, silahkan Anda buat sesuai dengan tema project Anda masing-masing, di capture dan dikirim ke Classroom. Nah, makanya ini saya buatkan sekalian untuk forum tugasnya.
tugas link tambah data. Nah, jadi buat program tambah data sesuai tema Anda masing-masing. Jika sudah, silahkan di capture, kirim ke Classroom dalam format PDF. Ya, dikirim ke Classroom dalam format PDF, kemudian ini saya cek dulu tema Anda. Kemudian di capture, kirim ke Classroom dalam format PDF. Jika program tambah data sudah bisa yang sesuai tema, silahkan masukkan pada menu utama sehingga bisa dilihat. Oke, perhatikan batas waktu mengumpulkan tugas. Baca petunjuk dengan teliti sebelum menjawab. Nah, untuk tenggat waktunya, ini saya berikan batas waktu. Kita berada posisi di sini, berarti harus sudah dikumpul itu sekitar tanggal 17 Oktober ini sudah harus dikumpul. Kira-kira itu untuk tugas tambahan tambah data pada malam hari ini. Pesan saya itu untuk tugas praktikumnya dicoba dulu. Nanti kalau sudah bisa, baru Anda membuat tugas tambah data yang baru, tapi sesuai dengan tema Anda masing-masing. Nah, kalau sudah bisa, silahkan dilingkan ke menu utama yang kemarin, sehingga sekarang kita punya 3 file, profil, tampil, dan tampil dengan SQL. Nah, sekarang ada tambahan satu lagi jadi 4, yaitu tambah data. Ya, karena tampilnya itu kan ada 2, tampil SQL sama tampil yang navigasi seperti itu. Oke, kira-kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kelas SKS 18.2 ini. Pesan saya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, supaya kita bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Nah, bagi yang merasa tidak paham atau kurang jelas, bisa japri ke saya. Saya tunggu ya. Kira-kira itu saja dulu untuk materi yang saya berikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.